Akhirnya, borok keluarga Cikeas sedikit demi sedikit diungkap ke publik. Bilang kan jelas itu, Wafid manggil saya, ada Wafid, ada Wayan Koster. Di Cipinang menemui saya, mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau. Saya udah kasih semua data lengkap tentang Hambalang ke KPK. Walau waktu itu memang belum ada tersangkanya. Nah dia bilang, Pak Nazar, soal KPK sudah kita amankan semua. Oh saya bilang hebat kali Pak Wafid. Kudeta yang berlangsung di Demokrat menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut tuntas korupsi besar-besaran oleh kubu Cikeas. Ya, proyek Udayana ini termasuk proyek Mas Anas. Terus uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpresnya SBY yang dibawa Mas Anas ini nanti dijelaskan semua. Uang perma itu termasuk bantu Pilpres. Sejak 2 minggu yang lalu saya sudah berani menetapkan, tingkatkan ke penyidikan orangnya tahan. Terkait hal itu, terdakwa juga mengingatkan Andi Agustinus alias Andi Narogong agar dalam menggunakan namanya jangan sampai kebobolan. Dan jika terdakwa diperiksa oleh penegak hukum, akan meminta bantuan Partai Demokrat dan akan menyediakan uang sejumlah 20 miliar rupiah. Apa yang harus diunggulkan dari seorang AHY? SBY memang pernah menjadi presiden, tetapi itu kan masa lalu dan orang-orang sudah berpikir tentang masa depan. Sudah hilang tuh ingatan orang-orang terhadap apa yang sudah SBY kerjakan kecuali yang buruk-buruknya aja, seperti Hambalang yang mangkrak kan gitu kan, itu aja. Tapi kinerja baik itu sudah hilang karena orang sudah punya ukuran yang berbeda dengan SBY, yaitu adanya Jokowi yang dianggap lebih bagus. Akhirnya, borok keluarga Cikeas sedikit demi sedikit diungkap ke publik. Perseteruan dua kubu nampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini. Kudeta yang berlangsung di Demokrat menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut tuntas korupsi besar-besaran oleh kubu Cikeas. Entah ini kabar baik atau buruk bagi SBY dan para koleganya. Yang terpenting, kali ini KPK tidak lagi diam. KPK harus segera masuk agar isu korupsi yang terjadi tidak lagi menjadi obrolan di warung kopi saja. Seperti yang sudah diketahui, kubu Muldoko membongkar borok SBY yang menyebut menggunakan uang mahar pilkada untuk membeli kantor DPP Demokrat. Hal itu dinyatakan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Demokrat kubu Muldoko, Johnny Allen Marbun. Dia menyebut SBY mengetahui adanya uang setoran dari kader partai yang maju di pilkada. Lantas, uang mahar tersebut digunakan untuk membeli kantor DPP Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Saya sampaikan ini setelah pertemuan saya dengan Bapak SBY tanggal 16 Februari 2021. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada. Beliau mengatakan untuk membeli kantor di Jalan Proklamasi, kata Johnny, di kediaman Muldoko di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis hari ini. Johnny mengaku kaget mendengarkan hal itu. Pasalnya, selama SBY menjabat sebagai presiden 2 periode, dia dianggap tak pernah memikirkan kondisi kantor DPP. Lebih lanjut, Johnny menyampaikan adanya peristiwa tersebut mendorong DPC menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang. Selain itu, pihaknya juga mendesak ADART partai hasil Kongres Demokrat 2020 diganti atau dibatalkan. Untuk diketahui, Partai Demokrat kini sedang menghadapi badai perpecahan di internal. Konflik terjadi di antara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono dengan KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menjadikan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Jadi cukup jelas kenapa kemudian bermunculan narasi-narasi kenapa Cikeas yang identik dengan SBY harus keluar dari Demokrat. Paling tidak, ada 3 alasan, yaitu KPK, penegakan hukum, FPI HTI, dan juga kasus korupsi. Itu semua adalah 4 alasan besar yang mencakup banyak konsekuensi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Yang pertama, soal KPK. Pada tahun 2008 lalu atau setahun sebelum pemilu dan pilpres, Aulia Pohan ditangkap KPK. Besan SBY atau mertuanya AHY ini ditahan karena kasus korupsi dana yayasan sebesar 100 miliar rupiah. Bayangkan betapa marahnya SBY kala itu. Tapi dengan narasi yang cerdik, SBY diklaim sebagai presiden yang luar biasa, yang membiarkan besannya ditahan KPK, tidak ada ampun untuk koruptor. Begitulah kira-kira. Setelah itu muncul iklan kampanye Demokrat, katakan tidak pada korupsi, menjadi pelengkap dan penegasan bahwa SBY dan Demokrat anti korupsi, tidak pandang bulu.
Ya, dengan segala kebohongan tersebut, SBY bisa kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia. Dan kita semua termasuk yang dibohongi. Kesaksian Antasari Azhar pada beberapa waktu yang lalu akhirnya membuka kebohongan SBY yang anti terhadap korupsi. Antasari bercerita bahwa kasus Aulia Pohan membuatnya dipanggil ke istana. Saat itu, Antasari meminta agar tidak dipanggil-panggil oleh SBY karena akan membuat posisinya menjadi sulit. Masa ketua KPK dipanggil presiden? Ada urusan apa? Media pasti akan ribut. Untuk alasan itulah kemudian SBY menunjuk Hatta Rajasa sebagai Mensesnek waktu itu untuk menjadi mediator antara presiden dengan ketua KPK. Antasari juga bercerita bahwa SBY mengutus Haritanu untuk menemui dirinya dan membujuknya agar membatalkan penahanan Aulia Pohan. Haritanu menganggap pesan tersebut sebagai misi pembatalan penahanan terhadap besan SBY, melakukan segala cara mulai dari membujuk sampai peringatkan terkait konsekuensi atau ancaman yang akan menimpa Antasari bila dilanjutkan. Namun Antasari Azhar tetap melanjutkan kasus tersebut dan menahan Aulia Pohan 2 hari setelah SMS ke Hatta Rajasa meminta izin penahanan besan presiden. Buat yang belum tahu, dulu Hatta Rajasa itu adalah ketua umum PAN dan juga besan SBY. Anaknya menikah dengan Ibas. Setelah kasus ini, Antasari sebagai ketua KPK waktu itu malah tersandung kasus pembunuhan berencana. Sebuah kasus yang penuh tanda tanya dan banyak kejanggalan. Setelahnya, KPK kemudian menjadi macan ompong yang bergerak sesuai batasan. Seolah ada ancaman tak tertulis, hati-hati menjerat keluarga SBY bisa berakhir di penjara. Maka jangan heran kalau Ibas yang sudah berkali-kali disebut terlibat dalam menerima uang di pengadilan, tapi KPK tutup telinga karena takut akan menjadi korban skenario kriminal seperti Antasari. Kalau menangkap besan SBY saja bisa masuk penjara, bagaimana bila menangkap anaknya? Bisa lebih dari sekedar penjara. Begitulah kira-kira. SBY memang sudah membantah pernyataan Antasari. SBY mengklaim bahwa yang dilakukan oleh Antasari itu kampanye hitam, dilakukan sehari sebelum Pilkada DKI yang melibatkan anak SBY, dan lagi-lagi SBY memposisikan dirinya terzolimi oleh Antasari. Tapi saksi dari kemarahan SBY saat itu ada banyak. Salah satunya adalah Fahri Hamzah. Mediator sekaligus besannya juga masih hidup. Haritanu juga masih ada. Jadi kalau SBY mau melaporkan kasus ini, bisa dibilang itu akan menjadi aksi bunuh diri. Karena kalau kasus dibuka, maka semua saksi dari nama-nama yang sudah disebutkan oleh Antasari Azhar harus dipanggil. Dan itu adalah peluang untuk menjerat SBY. Pola penanganan kasus korupsi di KPK setelah kepemimpinan Antasari menjadi sekedar huru-hara atau mirip serial drama termehek-mehek. Apalagi ketua KPK setelah itu malah bermain politik. Abraham Samad menggunakan posisinya sebagai ketua KPK untuk maju di Pilpres 2014. KPK semakin tidak jelas ketika tiba-tiba menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka beberapa hari setelah Presiden Jokowi menunjuknya sebagai calon tunggal Kapolri. Belakangan diketahui bahwa itu adalah upaya balas dendam Samad kepada Jokowi karena batal menjadi pendampingnya di Pilpres 2014 lalu. Ya, mirip-miriplah seperti cerita-cerita tukang pisang itu. KPK jadi seperti tukang jagal yang bisa menjagal apa saja sesuai dengan kepentingan politik. Maka jangan heran kalau belakangan KPK bertindak aneh dan banyak melanggar prosedur hanya demi rame-rame di media. Memang, SBY sekarang sudah tak jadi presiden. Tapi di Demokrat, SBY jelas berkuasa penuh dan hanya menempatkan anaknya sebagai boneka ketua umum. SBY ini mirip seperti pihak ketiga dalam hubungan percintaan. Perannya harus dilemahkan agar kita bisa memperbaiki hubungan dan bisa memperbaiki beberapa kesalahan. Kalau SBY masih punya kekuatan politik, maka pola tebang pilih, tukang jagal, dan kepentingan politik dalam tubuh KPK masih akan terus ada. Tapi itu baru alasan pertama. Alasan kedua adalah penegakan hukum dan politik. Lalu ada HTI dan FPI. Terkait dengan semakin panasnya isu yang bergulir menyerang Cikeas ini, ada saran penuh makna dari pengamat politik Karyono Wibowo. Tolong dengar sarannya. Katanya, AHY itu boleh marah, tapi jangan gegabah. Saran utamanya adalah Agus Harimurti Yudhoyono tidak agresif merespon Muldoko CS. Seperti diketahui, KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat kemarin membuat kisruh Demokrat memanas. KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum. Kepengurusan KLB juga sudah mendaftarkan Kemenkumham pada Selasa 9 Maret kemarin.